Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita saksikan kajian dari Buya Ar-Razi Azim dan juga Gus Baha mengenai sifat-sifat Allah. Yuk, langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ba'd. Sahabat-sahabat makan Allah, ada satu manhaj ulama ahlu sunnah, yaitu memahami, mengenal Allah dari jalur sifat-sifat Allah. Ada seorang ulama yang 70% hidupnya di zaman salafus saleh, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau diperkirakan lahir di tahun 240-an atau 250-an. Ulama kita berbeda pendapat. Terlahir dari keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama ayahnya Syekh Ismail. Ibunya kemudian menjanda, ayahnya wafat. Tapi sebelum wafat dia berwasiat supaya anaknya tetap belajar kepada seorang imam Ahlus Sunnah, murid Imam Ahmad ibn Hanbal. Namanya Al-Imam Zakaria As-Saji. Ahli hadis, ahli dalam satu pakar fan ilmu hadis namanya Al-Ilal, ilmu mengenai penyakit dalam ilmu hadis. Tapi kemudian ibunya menghabiskan jandanya, kemudian menikah lagi dengan seorang imam, tapi ternyata imam dalam aqidah Mu'tazilah, namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Inilah yang benar karena ada beberapa yang menyebutkan bahwa Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari berguru kepada bukan Abu Ali Al-Jubba'i, tapi kepada pengarang kitab yang lain, yaitu Syarah Ushulul Khamsah, ya, imam yang berbeda, yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar. Nah, ini dua hal yang berbeda, dua tokoh yang berjauhan masanya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, begitu juga imam-imam yang lain. Di daerah Mesir muncul seorang imam ahli hadis bernama Abu Ja'far At-Tahawi. Sedangkan di daerah Samarkand muncul seorang imam sunnah bernama Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi. Alhamdulillah kami diizinkan Allah pernah berziarah ke Imam Abu Mansur. Mereka semua hidup di masa yang berbeda, tapi meyakini sifat Allah dengan cara yang sama, tapi pengistilahannya muncul belakangan. Mereka meyakini inti-inti dari sifat Allah yang kemudian kita kenal dengan sebutan sifat 20 atau sifat 13. Ini sangat aneh. Teksnya hampir sama, mereka menyebutkan sifat-sifat wajib Allah hampir sama. Manhaj mereka menafsirkan sifat Allah hampir sama, padahal secara fisik tidak ada riwayat yang mengatakan mereka bertemu meskipun secara tahun mereka berdekatan. Imam Tahawi wafat di awal tahun 320-an atau lebih tepatnya 321. Sedangkan Imam Al-Asy'ari wafat tahun 324. Imam Al-Maturidi wafat tahun 333. Mereka kemudian mengajarkan murid-muridnya, khususnya Imam Abul Hasan Asy'ari lebih populer karena beliau dulu tinggal di kota metropolitan, kota pusat peradaban. Inilah yang membuat mazhab atau manhaj Imam Asy'ari lebih populer dari manhaj Tahawi ataupun Maturidi. Imam Abul Hasan Asy'ari kemudian mengajarkan murid-muridnya Al-Bahili, imam-imam Ruwaim, dan imam-imam yang lain akidah yang belakangan oleh Imam Sanusi disebut dengan sifat 20. Apakah ini pembatasan? Tidak. Dalam teks Imam Sanusi, misalnya dalam As-Sanusi Al-Kubra, biasa ada pesantren disebut kitab Ummul Barahin, yang dihasyah, disyarah oleh Imam Ad-Dusuqi. Biasa dikaji di kelas 5, kelas 6, atau kelas 7 di pesantren. Imam As-Sanusi mengatakan, wa mimma yajibu li maulana ala wa azza ishruna sifah. Di antara yang wajib bagi Allah Ta'ala, di antara, ini kata kuncinya, wa mimma, di antara yang wajib bagi Allah Ta'ala yang mesti diketahui oleh seorang mu'allaf, seorang mukallaf seperti kita adalah 20 sifat, 20 sifat. 20 ini wajib.
Kebalikannya adalah mustahil, berarti menjadi 40. Lalu ada sifat Nabi, 4, yang kita sudah hafal dari kecil, begitu juga mustahilnya 4. Lalu ada satu sifat jaiz pada Allah, lalu ada satu sifat jaiz pada Rasulullah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sifat 20 ini kemudian menjadi brand, menjadi ciri khas bahwa Ahlus Sunnah jika memahami sifat Allah, inilah modelnya. Berbeda dengan tauhidnya sahabat-sahabat kita yang salafi, mereka menggunakan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di bab sifat, sadar atau tidak disadari, mereka terjebak kepada bab yang cenderung kepada tajsim jika kita tidak menyebut murni mujassimah, menjisimkan Allah. Tetapi dalam akidah Ahlus Sunnah, manhaj Asy'ariyah, Maturidiyah, ini kemudian coba di-counter. Lalu apa yang terjadi? Di luar sana kemudian dari kalangan salafi mencoba mencatut nama Imam Abu Ja'far At-Tahawi, akidah Tahawi, yang padahal Imam At-Tahawi menolak pandangan tersebut. Misalnya, dengan belajar sifat 20 kita akan berhasil menghilangkan khayal waham, asumsi negatif bahwa Allah ini bertempat, Allah ini berarah, Allah kemudian memasuki satu tempat, Allah berpindah-pindah, Allah turun, Allah naik, Allah memasuki alam, keluar dari alam. Pandangan-pandangan seperti ini, Allah duduk di atas aras, padahal lafaznya cuma istawa. Cukup katakan istiwa, tidak usah ditawil, tidak usah diapa-apain. Katakan, saya yakin bahwa Allah istawa. Sebenarnya itu sudah selesai. Mereka kemudian mengambil teks, karena di Asy'ariyah, di Maturidiyah sifat 20 sulit untuk mengambil, mencatutnya. Maka dicatutlah seorang imam namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau punya kitab Aqidah Tahawiyah. Ternyata Imam Tahawi pun menolak semua asumsi itu. Beliau mengatakan ta'ala Allah anil hudud wal ghayat. Ya, di ujungnya mengatakan wal jihadus sit. Allah Maha Suci dari arah, dari batas, dari had, dan juga Allah Maha Suci dari anggota tubuh. Allah Maha Suci dari arah yang 6. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Yang mana Ibnu Taimiyah kemudian menghadang ini dan mengatakan Allah punya arah atas. Sahabat-sahabat dengan Allah, jika kita belajar sifat 20, mulai dari sifat nafsiyah, Allah wujud. Karena wujud Allah bukanlah wujud benda, maka Allah tidak perlu bersifat seperti benda. Apa sifat benda? Benda itu bersifat mesti bertempat. Akal kita sulit, bahkan tidak bisa menerima ada suatu barang, suatu zat tidak ada pada suatu tempat. Karena itu zat termasuk zat benda. Bagaimana dengan zat Allah? Zat Allah bukanlah benda. Maka Allah Maha Suci dari benda. Ini sebagai contoh. Tapi di luar sana, orang-orang yang mengaku dirinya membawa ajaran salafi mengatakan sesuatu yang wujud mesti dia berada di satu tempat. Siapa yang mengatakan Allah tidak berarah, tidak bertempat, berarti dia meyakini Allah tidak ada. Inilah logika yang kemudian berbeda. Jika kita benar satu saja dari sifat 20, Allah wujud. Wujudnya bukanlah benda. Maka katakan saja dia istawa di langit, dia istawa di atas aras, dia turun, dia fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Katakan apa saja. Jika dia bukan benda, maka ungkapan itu semuanya tidak dipahami. Allah bertempat. Sahabat yang dimuliakan Allah, ini baru sekelumit latar belakang dan faidah belajar sifat 20 yang menjadi brand, menjadi khas daripada imam kita, Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari, yang merupakan akidah yang dianut oleh imam-imam setelah imam yang 4. Semua orang bermazhab, kecuali sebagian Hanabilah, mereka mengikuti akidah Asy'ari. Kenapa tidak ikut akidah Imam Syafi'i? Karena akidah Syafi'i sudah diringkas oleh Imam Asy'ari. Kenapa tidak Malik? Kenapa tidak Ahmad bin Hanbal? Kenapa tidak Abu Hanifah? Kita katakan kembali, akidah Imam yang 4 sudah diringkas oleh Imam Asy'ari, sudah dikembangkan oleh Imam Maturidi, sudah disederhanakan oleh Imam Tahawi. Maka kita cukup berakidah Imam Asy'ari, kita sudah berakidah akidah Imam Salafus Saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya di Yunani itu orang kalau bilang Tuhan itu akal, makanya bilang logos. Log itu logos.
Tuhan itu arot. Niki rungokno aja sampai salah. Nah, salah kafir sampean. Tuhan itu arot, Tuhan itu sifat. Jadi Tuhan itu tidak ada zatnya. Kemudian logos ini nempel di Yesus, kata orang Kristen. Sehingga logos. Logika akal. Makanya kalau orang filsafat darani Tuhan itu akal 1, akal 2, akal 3, akal. Makanya disebut logi, ideologi, log. Nah, pertanyaannya kemudian saat Allah itu arot, Allah itu log, kemudian belum ada tempatnya, Allah bergentayangan di mana? Sebelum Yesus ada, terus lalu Allah bersemayam di mana? Terus ada orang Majusi bersemayam di api. Nanti kan orang kafir jahiliyah bersemayam di arca-arca itu. Yang orang kuno Majusi di mana, di gunung apa? Mungkin orang Sugian di gunung Kawi macam-macam itu terus. Wah itu kan terus jadi repot. Repotnya adalah kalau sifat itu harus nempel di zat. Dan zatnya mana nggak jelas. Itu satu. Nomor 2, sifat itu sama mausuf itu mesti dulu mausufnya. Nah, makanya kata ahli ilmu kalam, jangan pernah kamu mengatakan Tuhan itu sifat. Kalau Tuhan sifat nanti butuh nembel nopo. Enggak. Makanya terus kita diajari walillahil asmaul husna. Allah itu zat. Kemudian pada zat ini ada asmaul husna. Jadi mulai dulu Allah itu Al-Qayyum, zat yang berdiri sendiri. Nah, ini pentingnya ngaji. Mana wong alim mesti wali. Ana wong alim ora wali, gobloke wong alim. Mergo seneng dhuwit. Kudune wong alim iku wali. Lan Imam Syafi'i ketika disebutno wali si A wali si B. Nah aku ora wali ning dunya ora ana wali. Jadi idza lam takunil ulama auliya alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nak ulama wis gak wali ning donya wis ora ana napa wali. Karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tauhid. Nah ulama ngerti logikane. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu tahu. Bisa diketahui itu karena barangnya sudah hak, sudah wujud. Kalau barangnya belum wujud kan tidak bisa diketahui. Misalnya begini, berhala Lata Uzza itu yang bisa diketahui satu, bahwa itu batu. Karena batu itu wujud, ya, batunya itu wujud. Tapi sifat ketuhanannya Lata Uzza tidak wujud. Makanya nggak bisa diketahui. Oh nggak wujud. Agar barang ra wujud kan nggak bisa nopo diketahui. Yang bisa diketahui hanya barang wujud. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus tahu. Tapi andaikan kita tidak tahu pun ya tetap Tuhannya Allah. Tahu atau tidak tahu. Nah, ini di sini Quran sering bilang kul aminu bihi aula tu'minu. Cek kowe iman, cek ora iman ini enggak ada pengaruhnya bagi wujudnya Allah ning zaman azza. Iku lo baleni malik itu memang. Jadi dulu itu orang-orang terjebak ketika Tuhan ning Yunani dianggap logos log. Kemudian di Timur Tengah Tuhan itu dianggap satu arot sing nempel sifat sing nempel ning berhala-berhala. Engko ning gone daerah Majusi ning wasani sing nempel ning napa geni macam-macam. Mon niku orang kan sekarang tahu semua kan semuanya itu kalah dengan Thomas Tandiko Kanjeng Nabi Muhammad itu kan sampai ada seorang sekarang dari Swiss ketika yakinipun itu tidak pede dengan Tuhan yang dijelaskan. Ahmad Didat bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak ada padanannya. Kalau Tuhan Anda ini padanannya banyak gini-gini terus. Itu ada orang tertarik, sepertinya Tuhan Anda lebih menarik. Karena sifatnya lebih apa? Ya lebih menarik. Terus tadi maknanya walat itu kalau menurut ilmu kalam itu dua. Walat itu anak fisik, anak gen. Atau walat maknanya tawalut, konsekuensi dari satu hal. Tapi tidak karena diciptakan. Itu tadi misalnya HP dan pulpen ini benturan itu menimbulkan suara. Suara ini diciptakan HP apa suara itu tidak ada yang menciptakan? Yuna ilmu kalam dibagas. Nah kamu bilang diciptakan HP, HP-nya sendiri tidak merasa menciptakan.
Batu sama batu benturan, terus ada suara. Kamu bilang diciptakan siapa? Diciptakan batu. Batunya takoi, kamu yang menciptakan suara itu. Enggak, saya enggak punya akal kok. Paham? Nah, lalu yang menciptakan suara itu siapa? Suara itu udah ada. Yang ada itu kamu dengar suara. Suara kupingem darani ngono iku suara. Tapi nak cara akal darani sing ngono apa ya watu. Watune apa benturan. Iki cara ilmu kalam. Lah suarane piye kupingku suara. Ya sudah begitu aja dah. Jangan sampai kamu menganggap kejadian alam ini kebetulan. Itu gue yang melukai tauhid. Semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan irodah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lam yatawallat min wujudihi syai'un. Jangan sampai kamu berkeyakinan setelah Allah wujud otomatis makhluknya wujud. Berarti wujudnya makhluk tanpa kehendak Allah. Itu keliru. Itu ya termasuk tawalud. Kalau kamu meyakini begitu berarti terjadi keyakinan apa? Tawalud. Setelah ada Allah otomatis makhluknya ada. Itu ya dosa besar. Kafir. Berarti mau dosa besar tapi apa? Kafir. Terima kasih karena sudah menyaksikan kajian dari Buya Ar-Razi Hasim dan juga Gus Baha. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari kajian-kajian beliau tadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.